Halo, selamat datang Pak Cliff dan teman-teman semua yang sedang menyaksikan. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mengajarkan teman-teman semua tentang aset tetap dan metode-metode bagaimana kita bisa menyusutkan aset tetap tersebut. Jadi, yang paling penting yang pertama itu kita harus mengetahui apa yang dimaksud dengan aset tetap atau plan assets. Jadi, aset tetap itu sendiri merupakan sebuah bisa dibilang peralatan lah, peralatan yang dimiliki oleh suatu entitas yang dia itu memiliki sebuah rentang umur ekonomis gitu. Jadi dia itu setiap jalan, umurnya setiap bertambah, dia itu nilainya itu akan makin menurun, menurun, menurun. Nah, itu yang namanya dinamakan penyusutan. Dan dia itu sifatnya itu bukan seperti perlengkapan yang notabene bisa habis. Nah, kalau aset tetap itu dia tidak habis, tapi ya nilai ekonomisnya juga akan terus menurun seiring berjalannya waktu gitu, teman-teman. Nah, jadi proses menurunnya value-nya dia itulah yang ingin kita hitung pada kesempatan kali ini. Itulah eh, yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman, yaitu metode-metode penyusutan dari aset tetap itu sendiri. Nah, untuk metode penyusutan aset tetap, itu ada tiga cara, teman-teman. Yang pertama itu ada metode garis lurus atau straight line. Yang kedua itu ada unit of activity atau aktivitas produksi atau unit aktivitas. Dan yang terakhir itu ada double declining atau saldo menurun ganda. Oke, sekarang kita lihat dulu yang paling simpel ini. Ini yang metode garis lurus atau straight line. Kita lihat di metode ini, yang pertama kita lihat ada book value. Ini adalah nilai awal dari peralatan tersebut yang apa aset tetap tersebut yang sudah kita beli. Anggap saja ini sebuah motor ya, sebuah motor dengan harga 25 juta. Lalu di bawahnya ada salvage value. Ini adalah jika di Indonesia kan ini adalah nilai residu. Kenapa 500.000? Nilai residu ini adalah nilai akhir saat umur ekonomis peralatan ini sudah terpakai habis. Dan di bawahnya kita lihat economic age-nya itu 5 tahun ya. Jadi peralatan ini bisa dipakai dengan ekonomis selama 5 tahun. Lalu setelah itu dia akan memiliki sebuah nilai residu. Jadi ya jika ingin dijual ya tetap bisa, cuman ya nilainya ya setara dengan nilai residu tersebut. Jadi ini kita buat semacam tabel lah teman-teman untuk menghitung. Di sini ada tahunnya. Ini karena alat kita ini memiliki umur ekonomis 5 tahun. Ya kita di sini memakai jarak itu 5 tahun ya. Anggap saja dimulai ini dari 2019, maka dia akan berakhir di 2023. Lalu yang kedua itu ada depreciable cost. Nah, ini merupakan biaya yang dapat disusutkan. Bagaimana kita mendapat segini? Itu caranya itu adalah eh, book value kita kurangi dengan nilai residu. Maka kita akan dapat biaya yang dapat disusutkan. Nah, next ada rate atau ya persentase penyusutannya. Ini bagaimana cara kita menentukannya? Nah, jika kita ambil dari contoh saya yang saat ini, kan umur ekonomis sebuah sepeda motor ini kan 5 tahun. Nah, itu berarti kita harus membagi 100% dibagi dengan 5. Yaitu berarti setiap tahun dia akan menyusut sebesar 20%. Oke. Karena ya 100% dibagi 5 sama dengan 20. Dan itu kita jadikan persenan. Ya, teman. Depreciation cost ini biaya penyusutan yang tiap tahun akan ya dialami lah oleh sepeda motor ini. Ini cara dapatnya adalah rate yang sudah kita dapat itu kita kalikan dengan biaya yang dapat disusutkan tadi. Nah, jadi ibaratnya ya setiap tahun sepeda motor ini menyusut 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 sebesar 20% terus. Jadi ya setiap tahun dia menyusut sebesar 4.900.000. Next ini adalah accumulated depreciation. Ini akumulasi dari penyusutan-penyusutan yang sudah terjadi. Lalu ini book value. Ini nilai buku akhir, cara dapatnya ya nilai buku yang awal yang 25 juta dikurangi terus oleh aku
akumulasi penyusutan yang semakin tahun semakin bertambah, gitu teman-teman. Nah, prosesnya itu terus diulang-ulang, seperti ini. Tiap tahun dia menyusut 20%, ya karena tiap tahun persentase penyusutannya sama, jadi ya biaya penyusutannya juga sama, Rp4.900.000 terus. Dan untuk akumulasi ini ya, kenapa di sini bisa 9.800.000? Karena ini penyusutan di tahun 2019 ditambah dengan penyusutan di tahun 2020. Logikanya ya, penyusutan di tahun sebelumnya ditambah dengan yang di tahun sekarang, gitu teman-teman. Proses itu terulang terus sampai ke bawah, sampai ke akhir umur ekonomis peralatan tersebut, yaitu 2023. Nah, saat sampai di 2023, nilainya persis 24.500.000 dan book value-nya, nilai akhirnya ya 500.000. Berarti ini sudah benar, ini sudah sesuai. Itu untuk metode garis lurus atau straight line. Sekarang kita beralih ke unit of activity, atau bisa disebut juga aktivitas produksi ya teman-teman. Nah, karena kenapa disebut begitu? Karena ya perusahaan membeli sebuah peralatan tentu saja untuk bisa dimanfaatkan supaya mendatangkan untung bagi entitas tersebut. Jadi kita lihat di sini sama ya teman-teman, sama seperti garis lurus, 25 juta, nilai residu 500.000, economic age 5 tahun. Tapi di bawah ini adalah usia unit aktivitas. Jadi di sini saya pakai kilometer ya. Biasanya jika di metode yang ini kan peralatan kan klasifikasinya banyak ya. Tidak semua peralatan itu bisa diukur usianya hanya dengan kilometer ya. Bisa saja pakai miles, bisa saja pakai kilogram dan sebagainya. Cuman untuk contoh kali ini ya saya pakai kilometer. Jadi kita asumsikan saja sepeda motor ini bisa menempuh jarak 500.000 kilometer sebelum ya umurnya tamat gitu teman-teman. Itu kalau kita pakai unit of activity. Nah, jadi tabelnya juga akan sedikit berbeda teman-teman. Jika kita lihat ini juga, ini ada depreciable cost. Ya sama seperti yang di straight line. Tapi kenapa ini tadi tidak saya tuliskan di straight line? Karena di straight line sudah ada di sini. Cuman di sini ya kita memang perlu. Dan di tabelnya karena nggak ada, jadi saya tambahkan di atas gitu teman-teman. Ini tahun ya sama. Ini unit aktivitas di dalam kilometer. Jadi ini kita asumsikan saja. Ya perusahaan kita memakai, misalnya di tahun pertama memakai 100.000 kilometer. Di tahun kedua 150. Dan begitu seterusnya di tahun-tahun berikutnya sampai 500.000 kilometer itu terpakai habis. Seperti itu. Nah, di sampingnya teman-teman ada biaya per kilometer. Nah, ini cara dapatnya adalah biaya yang dapat disusutkan kita bagi dengan usia unit aktivitasnya. Nah, jadi logikanya itu adalah setiap kilometer yang ditempuh oleh si sepeda motor ini itu akan menyusut biaya sebesar Rp49. Nah, lalu depreciation cost ya sama. Rp49 ya kita kali dengan yang di sampingnya, sesuai dengan tahun Anda memakai peralatan tersebut. Jadi misalnya untuk 2019 ini, Rp49 dikali dengan 100.000. Jadilah yang terakumulasi 4.900.000. Dan book value juga sama, ini book value awal dikurangi dengan penyusutan yang sudah terakumulasi. Itu terus prosesnya. Ini juga sama, ini 49 dikali 150.000, maka dari itu hasilnya 3.350, dan lalu itu ditambah. Nah, sampai ke bawah, ini pas 2.450.000, dan book value-nya juga di akhir 500.000. Jadi itu untuk unit of activity ya teman-teman, atau aktivitas produksi. Nah, metode yang ketiga ini ada double declining. Ini bisa disebut juga saldo menurun ganda. Ya, ini isinya sama, karena ini semua kita perlukan. Tapi ya, jika teman-teman perhatikan, di straight line, kita bandingkan dengan straight line, dia memakai depreciable cost, di unit of activity dia memakai ya satuan yang digunakan sesuai dengan peralatan tersebut. Tapi di double declining,
ini belum kita perlukan di awal-awal, teman-teman. Kita justru memakai book value yang awal, yang 25 juta. Gitu. Ya, memang double decline ini akan sedikit berbeda daripada yang dua sebelumnya, teman-teman. Ntar saya jelaskan. Rate-nya kenapa bisa 40%? Karena metode ini untuk peralatan yang sama, dia rate-nya ini 2 kali lipat dari straight line. Nah, jadi kan teman-teman tadi lihat di straight line, kita punya rate per tahun itu 20%. Maka di double declining, ya tetap 5 tahun, 100% dibagi 5, cuman dikali 2. Jadilah 40%. Untuk depreciation cost-nya ini sama tetap, dan yang terakumulasi juga sama. Nah, untuk book value, ini juga sama, 25 juta dikurangi yang sudah terakumulasi. Nah, cuman, jika teman-teman lihat di sini, di starting book value, ini, ini book value-nya ini didapat dari sini, teman-teman. Jadi ya istilahnya ditransfer gitu ke starting book value. Jadi book value tahun baru itu didapat dari pengurangan book value tahun sebelumnya. Gitu, teman-teman. Nah, itu proses itu akan berlanjut sampai di tahun usia maksimalnya. Nah, di sini teman-teman lihat, ini rumusnya agak beda. Ini tidak mengkali 40% dengan 3 juta yang di sebelahnya lagi. Tetapi ini, disinilah kita memerlukan depreciable cost-nya. Jadi ya, jika kita memakai apa? Jika kita pakai rumus yang sama ya, kita tarik ke bawah, nah hasilnya akan 1.944.000. Ini kan salah. Ini kan tidak sesuai dengan nilai residu yang sudah tertulis, yaitu 500.000. Disinilah kita memerlukan biaya yang dapat disusutkan ini. Jadi, caranya gimana? Jadi ini akan kita kurangi dengan akumulasi di tahun sebelumnya, teman-teman. Jika sudah, maka dia akan muncul 500.000. Ini baru cara yang benar, yaitu untuk metode double decline, gitu teman-teman. Nah, 3 metode tadi sudah saya jelaskan, cuman ada semacam cabang ya, cabang di metode itu. Ada istilah dalam penyusutan aset tetap yang bernama partial year. Nah, itu juga di Indonesia kan, itu artinya adalah sebagian dari tahun. Ini saya sudah ada contoh untuk straight line dan saldo menurun ya, garis lurus dan saldo menurun. Nah, partial year ini digunakan jika barang tersebut ya dibeli misalnya ya bukan di antara Januari dan Desember ya. Gampangnya seperti itu. Jadi jika di pertengahan tahun misalnya, ya seperti contoh saya ini, kita langsung saja ke contoh ya. Partial year itu intinya tahun sebagian. Ntar saya akan jelaskan. Jika kita lihat di sini, ini sama semua. Tapi di sini ada tulisan purchased on April 30th, 2019. Nah, karena barang ini dibelinya pada tanggal 30 April, jadi kita mulai menyusutkannya itu kan di akhir bulan Mei. Seperti itu ya teman-teman. Di akhir bulan Mei dia tersusut 1 bulan. Nah, itu kan tidak mungkin sebelumnya tahun-tahun apa bulan-bulan sebelum Mei itu kan tidak mungkin kita hitung dalam penyusutan. Itu kan salah. Nah, gimana caranya menghitung yang seperti ini? Caranya itu adalah teman-teman lihat perbedaannya dengan yang tadi itu kan dimulai di sini ya, di depreciation cost-nya. Karena di sini ada rumus tambahan, teman-teman. Ada eh, dikali 8/12. Nah, bisa seperti ini. Karena barang ini, peralatan ini dibeli pada akhir bulan April. Jadi dia mulai menyusut itu, yang tadi saya bilang, pada akhir bulan Mei. Jadi dari Mei sampai ke Desember, sampai ke penghujung tahun, dia itu menyusut selama 8 bulan. Nah, jadi kan untuk bagian rumus yang awal, ini kita asumsikan bahwa 1 tahun dia menyusut terus. Setiap bulan dia menyusut. Tetapi kalau ini,
untuk kasus kita yang sekarang ini, dia itu menyusutnya hanya selama 8 bulan, teman-teman. Dari akhir bulan Mei hingga akhir bulan Agustus tahun 2019. Jadi, 4 juta 9, sorry, sorry ya. Eh, ini kali dengan, nah, 4.900.000 itu kan jika dia menyusut 1 tahun full, 12 bulan full. Tapi karena dia hanya menyusut selama 8 bulan, jadi 8 per 12 ya, 12-nya itu 1 tahun, itu harus kita kalikan lagi supaya kita menemukan biaya penyusutan yang real, yang tepat gitu, yang tidak salah. Hasilnya lah 3.266.666 sekian ya teman-teman. Lalu ini semua sama seperti yang sebelumnya ya karena memang dalam 4 tahun ini peralatan tersebut menyusut terus. Tapi teman-teman lihat jika sebelumnya berakhir pada tahun 2023, sekarang berakhir di 2024 ya teman-teman. Nah, di 2024, tadi kan di awal saya bilang dia menyusut 8 bulan dari setahun pada 2019. Berarti pada 2024 dia masih bisa dipakai, belum rusak. Cuman yang bisa dipakai adalah 4 bulan sisanya. Maka dari itu kita tambahkan di sini rumus 4 per 12. Nah, barulah ketemu. Usia yang masih bisa kita gunakan dia itu senilai 1.633.333 sekian. Di sini pas 24.500.000, di sini juga pas 500.000. Itulah konsep untuk partial year ya, atau sebagian dari tahun tersebut. Nah, itu untuk yang garis lurus. Bagaimana dengan yang saldo menurun? Nah, untuk yang ini ya sama. Ini juga saya bikin contohnya sama. Eh, Dibeli pada April 30, 2019. Di sini pun sama, teman-teman. 8 per 12. Ya, karena dia baru menyusutnya 8 bulan. Tapi di 2024, ini jika teman-teman perhatikan di sini juga saya tambahkan rumus untuk sisanya ya. Untuk sisa yang belum disusutkan, karena dia kan pada 2019 menyusutnya 8 bulan, berarti kan masih ada 4 bulan, itu saya tambahkan di sini. Tapi jika teman-teman lihat di sini, di double decline, dia tidak dia tidak perlu teman-teman tambahkan lagi. Karena sifatnya saldo menurun ganda itu, di akhir kita pasti memakai depresi apa biaya yang dapat disusutkan, depreciable cost-nya, yaitu ya 24.500.000. Dan itu dikurangi oleh penyusutan tahun sebelumnya yang terakumulasi. Jadi 24,5 ini dikurangi dengan yang sebelumnya, yaitu yang selama ini sudah terkumpul selama 5 tahun, ya 4,5 tahun lebih itu 21.056.000. Lalu itu dikurangi, hasilnya akan seperti ini teman-teman. Sama 24.500 dan nilai residunya benar 500.000. Nah, itulah penyusutan aset tetap ya teman-teman. Nah, setelah ini saya ingin membahas sedikit tentang SAK 1 dan penyajian laporan keuangan ya teman-teman. Sekarang saya akan menjelaskan tentang SAK 1, penyajian laporan keuangan. Nah, sebenarnya apa ya yang dimaksud dengan PSAK? PSAK sendiri itu singkatan dari pernyataan standar laporan akuntansi. Nah, itu ada beberapa series ya banyak itu mengatur semua tentang standar akuntansi yang ada di Indonesia. Jika kita bandingkan dengan internasional, itu ada IFRS atau ini IAS. Nah, eh, ada beberapa perbedaan antara PSAK dan IFRS. Nanti ya kita akan lihat sendiri. Dan untuk kali ini saya ingin menjelaskan tentang PSAK 1 yang topiknya itu penyajian laporan keuangan. Nah, jadi nanti kita akan belajar tentang bagaimana sebuah entitas itu bagaimana caranya harus menyajikan laporan keuangan perusahaannya itu dan kita juga sorry akan
melihat sendiri contoh langsung dari sebuah laporan keuangan yang sudah dibuat oleh suatu entitas. Nah, jadi ini kita ke bawah dulu. Ini ada agendanya. Nah, tujuan dari ini adalah dasar-dasar bagi penyajian laporan keuangan bertujuan umum agar dapat dibandingkan agar tujuannya itu ya agar dapat dibandingkan. Laporan itu dibuat dengan tujuan membandingkannya dengan yang tahun lalu maupun dengan laporan keuangan perusahaan atau entitas lainnya. Pernyataan ini mengatur persyaratan bagi penyajian laporan keuangan, strukturnya, dan persyaratan minimum isi dari laporan keuangan tersebut. Nah, entitas menerapkan pernyataan ini dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan bertujuan umum sesuai dengan SAK, Standar Akuntansi Keuangan. Dan pernyataan ini tidak berlaku bagi penyusun dan penyajian laporan keuangan entitas syariah. Nah, kenapa demikian? Karena penyajian sebuah laporan keuangan antara entitas yang syariah dengan yang tidak syariah itu dibedakan. Itu tidak akan kita bahas di sini. Cuman ya sekedar info saja bahwa jika sebuah entitas tersebut merupakan syariah, itu akan berbeda prosedurnya. Nah, tujuan laporan keuangan itu sendiri adalah memberikan informasi mengenai posisi keuangan perusahaan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas tersebut yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam pembuatan keputusan ekonomi. Jadi ya misalnya kita memberikan laporan keuangan tersebut kepada calon investor atau diperlukan oleh manajemen dalam perusahaan, itulah gunanya kita membuat laporan keuangan. Nah, tujuannya itu menunjukkan hasil pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepada mereka. Nah, informasi yang disajikan dalam laporan keuangan itu meliputi aset, liabilitas, ekuitas, pendapatan dan beban, termasuk untung ataupun rugi, kontribusi dari dan distribusi kepada pemilik dalam kapasitasnya sebagai pemilik, dan juga arus kas. Nah, ini teman-teman. Ini adalah komponen-komponen yang terdiri dalam laporan keuangan sesuai dengan PSAK 1. Jadi yang pertama itu ada laporan posisi keuangan atau Statement of Financial Positions. Ini di akhir periode. Lalu laporan laba rugi komprehensif. Nah, di video-video sebelumnya saya sudah membuat laporan laba rugi ya atau income statement, tapi itu ya sangat simpel teman-teman. Nah, yang komprehensif ini akan menjelaskan laba rugi sebuah perusahaan itu dengan jauh lebih detail. Lalu laporan perubahan ekuitas atau perubahan modal atau retained earnings. Lalu arus kas. Lalu ini ada dua bagian yang baru yaitu catatan atas laporan keuangan yang berisi informasi ringkasan, kebijakan akuntansi penting, dan informasi penjelasan-penjelasan lain nanti akan kita lihat. Lalu ini juga laporan posisi keuangan pada awal periode. Nah, ini gunanya agar kita bisa membandingkan dari awal periode sampai periode yang terbaru. Entitas menyajikan semua komponen laporan keuangan lengkap dengan keutamaan yang sama. Jadi, semua laporan ini bobotnya itu sama. Ini penting semua di dalam sebuah laporan keuangan yang terstruktur. Manajemen entitas bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan ini. Nah, ini ada beberapa karakteristik umum, yaitu penyajian secara wajar dan kepatuhan terhadap SAK. Lalu ini dia harus menyebutkan secara eksplisit patuh terhadap SAK dan kepatuhan terhadap SAK memberikan pemahaman yang salah. Ini jarang terjadi tapi teman-teman. Lalu ada kelangsungan usaha. Laporan keuangan disusun berdasarkan asumsi kelangsungan usaha, mengungkapkan fakta jika terjadi pelanggaran asumsi. Lalu ada dasar akrual, material, dan agregasi. Lalu ini saling hapus ini tidak boleh, kecuali diisyaratkan atau diizinkan suatu PSAK. Frekuensi pelaporan ini biasanya tahunan. Informasi komparatif yaitu informasi yang bisa kita bandingkan dengan yang sekarang punya itu dibandingkan dengan periode sebelumnya. Lalu konsistensi penyajian itu penyajian dan klasifikasi. Nah, yang pertama ada laporan posisi keuangan atau yang bisa bisa biasa dibilang itu neraca.
Nama menjadi laporan posisi keuangan dalam kurang neraca, ini tambahan neracanya itu untuk sinkronisasi dengan regulasi yang ada di Indonesia, teman-teman. Perubahan definisi-definisi seperti kewajiban menjadi liabilitas dan hak minoritas menjadi kepentingan non-pengendali atau non-controlling interest. Penyajian kepentingan non-pengendali sebagai bagian ekuitas dan bagian laba, bukan sebagai pengurang laba, LK konsolidasian. Lalu laporan keuangan awal periode dari periode sajian untuk penyajian retroaktif. Nah, minimum line item penyajian neraca yaitu ada properti investasi, provisi, investasi dan dengan menggunakan metode ekuitas, aset yang dimiliki untuk dijual dan lain-lain. Lalu urutan penyajian laporan keuangan dalam ilustrasi menurut PSAK 1 berbeda dengan IAS 1. Nah, ini yang tadi saya bilang. Dalam penyajian laporan keuangan, PSAK atau pernyataan standar akuntansi keuangan dengan IFRS International Financial Reporting Standards itu beda dalam penempatan aset lancar dan aset tidak lancar. Jadi gini, jika di PSAK aset lancar dan liabilitas jangka pendek itu ini yang pertama itu di bagian aset, teman-teman. Jika di PSAK aset lancar itu duluan. Tetapi jika di IFRS kita harus melaporkan aset tidak lancar terlebih dahulu, yaitu seperti bangunan, peralatan, dan sebagainya. Sedangkan di PSAK kita eh, menulis aset lancar terlebih dahulu, yaitu aset yang kas ataupun setara kas. Lalu di liabilitas, di PSAK, liabilitas jangka pendek dilaporkan terlebih dahulu, baru yang ke jangka panjang. Dan di ekuitas, hak non-pengendali, baru ekuitas yang dapat diatribusikan ke pemilik entitas induk. Sedangkan kalau di IFRS, ekuitas dilaporkan terlebih dulu, teman-teman. Lalu baru yang terakhir adalah liabilitas. Nah, itu sekedar perbedaan laporan posisi keuangan antara PSAK dan IFRS, teman-teman. Lalu tentang laporan posisi keuangan, informasi minimal yang disajikan dalam laporan keuangan dapat ditambahkan jika penambahan tersebut dibutuhkan ya, atau relevan. Pembedaan aset lancar dan tidak lancar, serta liabilitas jangka pendek dan jangka panjang. Pajak tangguhan tidak boleh diklasifikasikan sebagai jangka pendek. Kan? Nah, ini ada pos-pos dalam laporan. Jadi, penyajian aset lancar dan tidak lancar, dan kedua jenis liabilitas itu klasifikasinya terpisah. Kecuali penyajian berdasarkan likuiditas memberikan informasi yang lebih relevan dan dapat diandalkan, maka digunakan urutan likuiditas. Lalu perusahaan keuangan berdasarkan likuiditas, pemisahan jumlah yang diharapkan dapat dipulihkan atau diselesaikan setelah lebih dari 12 bulan untuk setiap pos aset dan liabilitas jika nilainya digabung. Nah, di sini dijelaskan sedikit tentang aset lancar. Ini klasifikasi jika suatu aset itu ingin di, digolongkan ke dalam aset lancar ya. Ini jika mengharapkan akan merealisasikan aset atau bermaksud menjual, memiliki aset untuk tujuannya diperdagangkan, mengharapkan akan terjual dalam waktu 12 bulan setelah pelaporan, kas atau setara kas, ini kecuali aset tersebut dibatasi pertukarannya atau penggunaannya untuk menyelesaikan liabilitas sekurang-kurangnya 12 bulan setelah periode pelaporan. Entitas mengklasifikasikan aset yang tidak termasuk kategori tersebut sebagai aset yang tidak lancar. Nah, ini ada liabilitas lancar. Ini klasifikasinya juga mengharapkan akan menyelesaikan liabilitas tersebut dalam siklus operasi normalnya, memiliki liabilitas tersebut untuk tujuan diperdagangkan, jatuh tempo diselesaikan dalam jangka waktu 12 bulan setelah periode pelaporan atau tidak memiliki hak tanpa syarat untuk menunda penyelesaian liabilitas selama sekurang-kurangnya 12 bulan setelah periode pelaporan. Selain itu, ya entitas harus mengkategorikannya liabilitas jangka panjang. Nah, untuk liabilitas,
Liabilitas keuangan yang dibiayai kembali yang akan jatuh tempo dalam 12 bulan setelah periode pelaporan diklasifikasikan sebagai liabilitas jangka pendek jika entitas tidak memiliki hak tanpa syarat untuk membiayai kembali. Lalu ini ada pelanggaran perjanjian utang. Hmm. Nah, ini ada laporan laba rugi komprehensif ya teman-teman. Yang seperti saya bilang, yang sudah saya buat itu adalah yang simple. Kalau ini adalah yang lebih detail ya. Seperti bisa lihat di sini, laporan laba rugi menjadi komprehensif. Penyajian laporan laba rugi dengan memasukkan unsur laba komprehensif. Laba dialokasikan untuk pemegang saham minoritas dan juga mayoritas. Ini ada ketentuan minimum item dalam laporan laba rugi. Klasifikasi beban berdasarkan fungsi dan sifat. Jika disajikan berdasarkan fungsi, ada pengungkapan berdasarkan sifat. Nanti kita akan lihat ini. Penyajian pos luar biasa atau extraordinary item tidak diperkenankan lagi. Nah, ini minimum line itemnya itu ada pendapatan, biaya keuangan, beban pajak, pendapatan komprehensif, dan lain-lain. Nah, ini untuk laba komprehensif, perubahan aset atau liabilitas yang tidak mempengaruhi laba pada periode rugi, selisih evaluasi aset tetap, perubahan nilai investasi available for sale, dan dampak translasi laporan keuangan dalam dua laporan, laba sebelum laba komprehensif, dan laporan pada laba komprehensif dimulai dari laba rugi atau laba atau rugi bersih, sorry. Nah, ini kita bisa lihat ilustrasi laba rugi komprehensif digabung ya. Ini, jadi ini merupakan, kita lihat ini, jadi yang di sebelah kiri, ini adalah untuk periode sekarang, dan ini yang tadi dibahas yaitu periode sebelumnya, supaya bisa kita bandingkan. Oke, ini untuk laba rugi komprehensif digabung. Ini untuk ilustrasi laba rugi komprehensif digabung. Ini lanjutannya yang atas. Ini untuk ilustrasi laba rugi komprehensif dipisah. Ini yang digabung. Dan ini adalah minimum line item laba rugi komprehensif. Ada pendapatan, biaya keuangan, bagian laba rugi dari entitas asosiasi dan joint ventures yang dicatat dengan menggunakan metode ekuitas. Lalu ada beban pajak, suatu jumlah tunggal yang mencakup total dari laba rugi setelah pajak dari operasi yang dihentikan dan keuntungan atau kerugian setelah pajak yang diakui dengan pengukuran nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual atau dari pelepasan aset atau kelompok yang dilepaskan dalam rangka operasi yang dihentikan. Lalu ada laba rugi, lalu setiap komponen dari pendapatan komprehensif lain yang diklasifikasikan sesuai dengan sifat selain jumlah dalam huruf. Dan terakhir, bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas, asosiasi, dan joint ventures yang dicatat dengan menggunakan metode ekuitas. Ini adalah informasi yang ada dalam laba rugi komprehensif ya. Ketika pos-pos pendapatan atau beban bernilai material, maka entitas mengungkapkan sifat dan jumlah secara terpisah. Dan ini ada penyebab-penyebabnya ya. Bisa dari pelepasan aset tetap, pelepasan investasi, operasi yang berhenti, dan sebagainya. Entitas menyajikan analisis beban yang diakui dalam laba rugi dengan menggunakan klasifikasi berdasarkan sifat atau fungsinya dalam entitas. Mana yang dapat menyediakan informasi yang lebih andal dan relevan. Nah, ini ada klasifikasi beban yang itu sifat. Pemilihan klasifikasi berdasarkan faktor historis dan industri. Klasifikasi berdasarkan sifat lebih mudah karena tidak perlu alokasi beban menurut fungsi. Ini ya ilustrasinya. Dan ini adalah yang fungsi ya teman-teman. Yaitu minimal biaya penjualan berdasarkan metode fungsi secara terpisah dari beban lain. Jika klasifikasi berdasarkan fungsi, maka harus mengungkapkan informasi tambahan tentang sifat beban, termasuk beban penyusutan, dan amortisasi dan imbalan kerja. Ini nanti akan kita lihat di contoh nyatanya. Lalu ini ada laporan perubahan ekuitas. Ini untuk menunjukkan total laba rugi komprehensif selama suatu periode yang
diatribusikan kepada pemilik entitas induk dan pihak non-pengendali. Untuk tiap komponen ekuitas, pengaruh penerapan retrospektif. Rekonsiliasi antara saldo awal dan akhir periode yang timbul dari laba, pos pendapatan komprehensif, dan transaksi dengan pemilik. Jumlah dividen yang diatribusikan kepada pemilik dan nilai dividen per saham diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Juga nanti akan kita lihat ya contohnya. Nah, sorry, ini ada catatan atas laporan keuangan ya. Ini menyajikan informasi dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan akuntansi. Ini ada dasar pengukuran, kebijakan yang relevan, asumsi dalam estimasi. Mengungkapkan informasi yang disyaratkan SALN tidak disajikan di bagian manapun dalam laporan keuangan. Jadi, apa jika ada sesuatu yang tidak ada di laporan keuangan yang sudah dibahas di atas, maka akan dicantumkan dalam catatan ini. Lalu memberikan informasi yang tidak disajikan di bagian manapun dalam laporan keuangan. Tetapi informasi tersebut relevan untuk memahami laporan keuangan. Ya, untuk pengelolaan modal. Ini nanti akan kita lihat. Sepanjang praktis, penyajian catatan atas laporan keuangan dilakukan secara sistematis. Membuat referensi silang atas setiap pos untuk informasi yang berhubungan dalam catatan atas laporan keuangan. Ini ada pengungkapan lain, yaitu jumlah dividen diumumkan atau diumumkan sebelum penyelesaian laporan keuangan dan jumlah dividen preferan yang tidak diakui. Lalu pengungkapan berikut jika tidak diungkapkan dalam bagian manapun dalam informasi yang dipublikasi bersama LK. Domisili dan bentuk hukum, negara pendirian, alamat kantor, dan lokasi utama kantor. Lalu ada keterangan mengenai sifat operasi dan kegiatan utama, nama entitas induk dan nama entitas induk terakhir dalam kelompok usaha, dan bagi entitas yang mempunyai umur terbatas, informasi tentang umur entitas. Nah, setelah ini saya akan mengajak teman-teman untuk kita menganalisis dan membandingkan materi yang sudah saya bacakan dengan sebuah laporan keuangan dari perusahaan asli ya teman-teman. Ini merupakan contoh dari laporan tahunan yang nyata ya teman-teman. Ini merupakan laporan tahunan tahun 2022 oleh PT Adaro Energi Indonesia yang saya gunakan ini. Di mana Adaro Energi ini sendiri merupakan sebuah entitas yang bergerak di bidang pertambangan, khususnya di bagian batu bara, teman-teman. Di sini bisa dilihat nama entitasnya, Adaro Energi, lalu ini data-data lain. Nah, ini yang harus diperhatikan itu satu, yaitu mata uang pelaporan. Jadi, dalam laporan ini, Adaro Energi itu menggunakan US dollar atau dolar Amerika. Ini bisa diganti-ganti ya sesuai mata uang pilihan entitas tersebut ya bisa rupiah, bisa euro, bisa yen dan sebagainya. Tapi di sini menggunakan US dollar. Lalu ya ini data lain ya teman-teman. Nah ini kita kembali dulu ke materi. Komponen laporan keuangan itu ya seperti yang sudah disebutkan di bawah ini ya. Nah yang pertama adalah laporan posisi keuangan. Dan disclaimer dulu ini laporan keuangan yang dibuat oleh PT Adaro ini menggunakan atau memilih standar akuntansi keuangan PSAK ya. Jadi dia tidak memakai IFRS. Jadi urutan-urutan pelaporan dan segala hal itu dia sesuai dengan PSAK, teman-teman. Jadi pertama kita melihat laporan posisi keuangan dulu. Itu di sini ya. Oh, ini juga. Ini kan laporan keuangannya neraca pada akhir periode. Tapi di sini juga disebutkan harus ada laporan posisi keuangan pada awal periode, teman-teman. Nah, bagaimana cara perusahaan biasa melakukan ini? Nah, ini, ya. Nah, ini adalah laporan posisi keuangan, teman-teman. Nah, caranya bagaimana mereka bisa melakukan itu? Yaitu dengan dua baris seperti ini. Ini teman-teman mungkin bingung, ada dua baris dengan angka yang berbeda, cuman ini simpel. Di sebelah kiri adalah laporan keuangan untuk periode 2022. Sedangkan di yang sebelah kanan adalah untuk yang 2021. Nah,
inilah yang tadi dijelaskan laporan yang digunakan untuk membandingkan dengan periode sebelumnya, teman-teman. Jadi, yang 2022 akan kita bandingkan dengan yang 2021. Cuman ini bentuknya tetap laporan posisi keuangan. Ya, di sini ada aset, ini juga mengikuti PSAK ya. Jadi, dia menyatakan aset lancar terlebih dahulu dibandingkan aset yang tidak lancar, ya, teman. Di sini ada aset keuangan lancar, piutang usaha, piutang lainnya, persediaan lancar, uang muka lancar, dan ini adalah total aset lancar. Nah, barulah dia menyebutkan aset yang tidak lancar sesuai dengan PSAK. Lalu ada piutang tidak lancar lainnya, investasi pada ventura bersama dan entitas, atau ya ini bisa disebut juga joint ventures. Lalu uang muka tidak lancar, aset keuangan tidak lancar. Lalu ada total jumlah aset tidak lancar dan jumlah aset. Nah, jika aset sudah ditemukan, ya dalam laporan keuangan tentu kita membutuhkan liabilitas dan ekuitasnya juga ya teman-teman. Nah, di sini juga dia menggunakan yang dari PSAK, jadi dia menyatakan liabilitas terlebih dahulu, baru nanti dia akan menyatakan ekuitas. Begitupun juga dengan jangka pendek, jangka panjangnya teman-teman. Di sini kita menemukan yang pertama yang jangka pendek, yaitu ada utang usaha, provisi jangka pendek, liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam 1 tahun atau 12 bulan. Lalu ini adalah total liabilitas jangka pendek. Nah, baru dia menyatakan yang jangka panjang. Lalu ada liabilitas jangka panjang setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam 12 bulan atau setahun. Lalu di sini ada provisi jangka panjang. Lalu ada total liabilitasnya jika sudah ada total semua. Nah, kemudian ada ekuitas, yaitu ada ekuitas yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk. Lalu ada saldo laba, dalam kurung ya akumulasi kerugian. Ini jumlah ekuitas yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk. Lalu ada jumlah ekuitas, lalu pada akhirnya di total ekuitas dan liabilitas seperti ini, teman-teman. Nah, laporan posisi keuangan sudah selesai, maka kita berlanjut ke yang di bawahnya, teman-teman, yaitu laporan laba rugi komprehensif. Nah, itu seperti apa? Itu kan seperti ini, kelihatannya, teman-teman. Nah, ini adalah laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain yang dimiliki oleh PT Adaro. Jadi ada jumlah laba bruto, ada jumlah laba atau rugi sebelum pajak penghasilan, lalu ada jumlah laba atau rugi dari operasi yang dilanjutkan, jumlah laba atau rugi, lalu ada pendapatan komprehensif lainnya sebelum dipajakkan. Jadi pajak ini sangat penting ya dalam sebuah laporan laba rugi, teman-teman. Lalu ini ada pendapatan komprehensif lainnya yang tidak akan direklasifikasikan ke laba rugi sebelum pajak. Lalu ada jumlah pendapatan komprehensif lainnya yang tidak akan direklasifikasikan tadi. Lalu ada pendapatan komprehensif lainnya yang akan direklasifikasikan ke laba rugi sebelum dipajak. Lalu ini totalnya. Lalu ada jumlah pendapatan komprehensif lainnya setelah pajak. Jadi, barulah ada total jumlah laba rugi komprehensif. Lalu ini ada laba atau rugi yang dapat diatribusikan. Lalu ini ada laba rugi komprehensif yang dapat diatribusikan. Ini ada laba rugi per saham, yaitu ada laba per saham dasar diatribusikan kepada pemilik entitas induk. Lalu ada laba atau rugi per saham di Lusian. Nah, jika laporan laba rugi komprehensif sudah selesai, kita lanjut kepada laporan perubahan ekuitas ya teman-teman. Nah ini, memang biasanya laporan perubahan ekuitas itu dibuat memanjang seperti ini ya. Ya saya akan masuk saja supaya teman-teman juga bisa kebaca ya. Nah, ini ada posisi ekuitas, ini di awal periode, lalu ditambahkan dengan kedua laporan tadi, ya, ditambahkan dari laba rugi, lalu baru bisa kita temukan posisi ekuitas di akhir periode. Ini saya geser sedikit, ada saham biasa,
tambahan modal disetor, saham treasury, cadangan selisih kurs penjabaran, cadangan perubahan nilai wajar aset keuangan, nilai wajar melalui pendapatan komprehensif lainnya, cadangan lain-lain, selisih transaksi ekuitas dengan pihak non-pengendali, saldo laba yang telah ditentukan penggunaannya, dan juga yang belum ditentukan, ekuitas yang dapat diatribusikan kepada entitas induk, kepentingan non-pengendali, dan disinilah baru ekuitasnya, teman-teman. Di sebelah sini ya cuman bahasa Inggris dari sebelah sini. Begitupun sama di sini, ini kenapa ada dua? Karena yang ini adalah pada tahun 2022, sedangkan yang ini adalah tahun lalu ya. Seperti itu, teman-teman. Nah, kita lanjut lagi setelah laporan perubahan ekuitas ada cash flow atau arus kas. Ini dia cash flow, teman-teman. Ini ya konsepnya ya sama seperti yang sudah saya jelaskan kemarin. Ada dari operasi, investasi, dan juga pendanaan. Ya, di sini bisa kita lihat dan bisa bandingkan ya sama yang tahun lalu. Ini ada yang dari operasi, lalu ini ada yang dari investasi, dan terakhir itu ini ada yang pendanaan. Seperti itu, teman-teman. Ya, jadi konsepnya sama, cuman ya ini dibuat sedetail mungkin ya, supaya laporannya bisa diterima dengan baik. Oke, haruskah sudah selesai? Nah, untuk catatan-catatan ini, ya kita akan lihat juga. Oh, sebelum catatan, ini adalah, sebentar saya zoom up dulu. Ini adalah kebijakan akuntansi signifikan. Ini juga tadi ada dimension. Jadi isinya ya dasar penyusunan, untuk prinsip-prinsip konsolidasi. Lalu ada yang menjelaskan apa yang tersebut maksud dengan akun-akun pos-posnya. Yaitu dia memiliki penjelasan sendiri. Kas setara dan setara kas itu apa ya sesuai PSAK lah, teman-teman. Ini kita lanjut scroll ke bawah terus. Nah, ini adalah catatan ya teman-teman, notes. Ini tadi yang dimaksud catatan atas laporan keuangan. Ini dalam kasusnya PT Adaro, dia menerbitkan pencatatan tentang aset tetapnya dia, teman-teman. Jadi ini aset tetap karena dia memang perusahaan yang pasti memiliki banyak aset tetap ya karena bergerak di bidang pertambangan. Jadi dia memutuskan untuk menerbitkan catatan ini. Di sini ada tabelnya. Ini bisa kita scroll ke bawah. Dan ini ya untuk yang tahun sebelumnya, periode 2021. Nah, pengungkapan ini adalah karena dia, ini teman-teman, saya cari ke bawah. Nah, dia itu mengklasifikasikan beban dengan fungsi. Nah, ini bisa kita baca. Jika klasifikasi berdasarkan fungsi, maka harus mengungkapkan informasi tambahan tentang sifat beban. Nah, itulah fungsi pengungkapan-pengungkapan ini ya, teman-teman. Nah, jadi, jika kita lihat terus ke bawah, ini ada pengungkapan lagi. Nah, barulah ada pendapatan, catatan-catatannya. Ya, ini catatan untuk pendapatan lebih dari 10%. Dan ini piutang usaha berdasarkan mata uang. Ini juga masih termasuk dalam catatan-catatan ya, teman-teman. Ini ya dia membandingkan utangnya dengan tahun lalu ya, sesuai mata uang. Ini ada rupiah dan US dollar. Lalu ini ada piutang berusaha berdasarkan umur. Lalu ini ada pergerakan penurunan nilai piutang usaha ya. Nah, ini juga ada pengungkapan lagi. Ini juga bisa kita baca pengungkapan catatan atas piutang usaha. Jadi dia mengungkapkan itu supaya ya sifat-sifat dari pos-pos itu bisa kita ketahui.
baru dia menampilkan apa jumlahnya. Ini catatan persediaan, ini pengungkapan persediaan. Nah, ini utang usaha berdasarkan mata uang ya. Ini bisa kita lihat dia membandingkan dengan yang tahun lalu. Ini bisa kita lihat ada eh, rupiah, Australian dollar, euro, Singapore dollar, dan akhir di paling bawah US dollar. Ini lalu baru dia ungkapkan catatan atas usaha. Lalu ini juga ada beban-beban. Oh, sorry, ini HPP ya, teman-teman. HPP, dia ungkapkan lagi HPP. Lalu ini ada utang bank jangka panjang. Baru dia ungkapkan lagi. Ya, kurang lebih seperti itu, teman-teman. Ini juga catatan untuk utang bank jangka panjang ya, teman-teman. Jadi, setelah ini sudah selesai, teman-teman. Ini nggak tahu kenapa kepotong kosong ini. Ini harusnya isinya ya sama seperti yang atas, cuman untuk di periode sebelumnya, teman-teman. Mungkin ya di periode sebelumnya dia tidak berhutang. Hutangnya baru ada pada 2022. Bisa jadi seperti itu. Nah, oke, karena kita sudah habis scroll ke bawah, ya itu sudah lengkap ya. Komponen laporan keuangan dalam yang harus diterbitkan sebuah entitas atau perusahaan. Jadi, ya mungkin segitu saja yang bisa saya jelaskan tentang penyajian laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi keuangan PSAK 1, teman-teman. Terima kasih sudah menonton.